warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama membaca doa dulu ya, agar pembelajaran kita kali ini bisa teman-teman bisa dapat memahami apa yang Miss sampaikan. Nah, ayo sekarang angkat tangannya dan tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tema baru, yaitu tema 7, subtema 1. Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, sebelum kita memasuki materi, Miss akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dan dengan tepat. Yang kedua, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah belajar tema 7, siswa dapat mensyukuri ciptaan Allah dan dapat menjaga dan menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, itu dia teman-teman, 4 tujuan pembelajaran kita. Nah, kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Ini dia. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Nah, kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Nah, teman-teman, di sini ada ya teman-teman benda di sekitar kita. Nah, ada juga ciptaan Allah nih teman-teman. Ciptaan Allah apa aja sih? Seperti kita nih, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, langit, bumi, itu semua ciptaan Allah. Ada juga benda hidup, ada juga benda tak hidup. Nah, ada juga ciptaan manusia nih teman-teman. Ada benda hidup dan juga tak hidup. Seperti apa sih? Seperti rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Nah, kita dapat memanfaatkannya setiap hari. Ya, teman-teman, benar ya. Kita dapat memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah dan manusia setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah ciptakan. Dan kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkarya, yang telah membuat benda-benda tersebut sehingga kita bisa menggunakannya dan mempermudah kita dalam hidup. Itu dia benda-benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada sebuah cerita. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar?
Nah, di sini dikasih tahu ya teman-teman ya, Udin dan teman-temannya pergi ke sekolah. Mereka mengenakan seragam lengkap dan rapi. Nah, ada juga nih anak cantik memakai kerudung, anak gantengnya memakai topi. Teman-teman tahu tidak lagu Topi Saya Bundar? Pasti ada yang tahu ya. Sudah pada tahu nih pasti nih. Nah, di sini Miss mau kasih tahu teman-teman nih lirik lagu Topi Saya Bundar. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk teman-teman yuk. Yuk. Topi Saya Bundar, penciptanya adalah Pak Kasur. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, teman-teman, perhatikan lirik lagu tersebut. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Kemudian, perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Nah, nih teman-teman nih, topi saya bundar. Di sini ada tanda ya teman-teman ya. Tanda ada yang panjang, ada yang panjang nih, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Berarti teman-teman maksudnya di sini, kalau tandanya pendek berarti kita menyanyinya dengan nada yang pendek. Kalau tandanya panjang berarti kita menyanyi dengan nada yang panjang. Nih, seperti ini. Topi saya bundar. Darnya kenapa panjang? Karena di sini tandanya dia panjang. Jadi kita nyanyinya dengan nada yang panjang. Selanjutnya, bundar topi saya. Ianya panjang karena tandanya panjang. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu dia teman-teman ya. Ini adalah perbandingan antara nada panjang dan nada pendek. Itu kita dapat lihat nih ya di lagu Topi Saya Bundar. Tanda pendek lagu dan panjangnya lagu. Nah, ini Topi Saya Bundar, penciptanya adalah Pak Kasur. Nanti teman-teman bisa dinyanyikan di rumah ya. Oke, selanjutnya. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila nih teman-teman nih. Ini gambar Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Ya teman-teman nih, biasanya gambar Garuda Pancasila ini terdapat di kelas. Nah, nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk, teman-teman bisa lihat di depan kelas ada foto Bapak Presiden, burung Garuda, dan Bapak Wakil Presiden. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya. Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, teman-teman, waktu itu di tema 6 kita sudah mempelajari tentang sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang di tema 7 kita akan membahas tentang bunyi dan simbol sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nih, teman-teman bisa lihat ya gambarnya nih, kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Nah, itu bunyi sila keempat Pancasila. Teman-teman silakan dibaca atau dihafalkan nih bunyi sila Pancasila berserta dengan simbolnya. Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bunyi dan simbol sila Pancasila keempat ya teman-teman ya. Nah, silakan dihafalkan di rumah. Nah, IHES. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, teman-teman, Allah menciptakan alam semesta ini ya teman-teman ya. Dari benda yang hidup, benda yang mati, Allah ciptakan semuanya. Nah, jika Allah sudah berkehendak, maka terciptalah langit. Nah, nih teman-teman, ciptakan langit. Lalu dijadikannya langit, ada 7 langitnya. 7 langit. Allah menciptakan 7 langit. Dan Allah adalah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Itu dia teman-teman ya. Ciptaan Allah banyak dari benda hidup dan tak hidup. Nah, selanjutnya nih, amatilah benda di sekitarmu. Tentukanlah kelompok benda hidup dan tak hidup. Tulis di buku tulis lalu dikirim ke grup tugas. Kumpulkan tugas selama 1 pekan. Nah, teman-teman lihat ya. Teman-teman bisa ikuti gambar ini. Bikin tabel. Teman-teman ditulis di atasnya benda hidup dan tak hidup. Nah, tulis saja 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis 5 benda hidup dan tak hidup yang teman-teman ketahui. Setelah teman-teman sudah mengerjakan, silakan kirim ke grup tugas. Lalu teman-teman foto dan kirimkan ke grup tugas. Miss akan tunggu selama 1 pekan ya, mulai dari hari ini sampai minggu depan. Oke, Miss tunggu ya tugasnya. Nah, selamat mengerjakan ya anak soleh dan soleha. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Miss sampaikan dan apa yang teman-teman dengar dari Miss bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengamalkannya. Amin. Nah, kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice to meet you teman-teman. Bye.